Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillah min hali ahlin nar. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dalam penjagaan Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya karena perkuliahan kita yang seharusnya di pagi hari ini, di pagi yang cerah ini dapat tersajikan secara online ataupun secara offline, namun kemudian qadarullahu fa'ala ma sya'a, kita belum mampu menyajikannya, belum mampu melaksanakannya secara offline ataupun online. Maka pada kesempatan ini melalui via YouTube, melalui rekaman, teman-teman kemudian menyaksikan perkuliahan ini. Semoga dengan keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan melalui perkuliahan studi Islam. Teman-teman sekalian, untuk pertemuan di pagi hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang ke-11. Dan judul yang akan disajikan dalam perkuliahan ini adalah tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai materi ini, sebagaimana biasanya kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan saya akan memilihkan dan membacakan surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat 110. Saya berharap semua teman-teman, meskipun via rekaman, via YouTube, saya harap semua mengikuti bacaan ini. Ya, saya baca dan Anda kemudian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul katakanlah, innama sungguh hanyalah anak saya, basyarum mislukum, manusia biasa sama dengan kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama sungguh hanyalah, ilahukum ilahu wahid. Rob kalian, sembah kalian adalah Rob, Tuhan yang maha tunggal. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaklah dia tidak menyekutukan Allah ketika beribadah kepada Allah dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, ayat yang mulia ini menjadi pengantar dan sekaligus menjadi ringkasan dari materi yang akan kita sampaikan. Bahwa Allah memerintahkan baginda Nabi Muhammad SAW
untuk mengumumkan kepada khalayak, mengumumkan kepada umatnya, mengumumkan kepada manusia bahwa diri beliau sallallahu alaihi wasallam adalah basyarun. Apa artinya basyarun? Basyarun artinya makhluk biologis. Makhluk yang butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, merasakan panas, merasakan dingin, butuh menikah. Itu artinya basyarun, makhluk biologis. Mislukum sama dengan kalian. Sama dengan kita semua. Kita butuh makan, Nabi juga demikian. Kita merasakan sakit, Nabi juga merasakan sakit. Kita berjalan-jalan, Nabi juga berjalan-jalan. Ala kulli hal, sebagai makhluk biologis, kita memiliki kesamaan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kesamaan dengan semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Yang membedakannya kita dengan Nabi adalah yuha ilayya, bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita dari mereka. Kita manusia biasa sama dengan mereka, tetapi mereka adalah al-mustafa. Mereka adalah manusia-manusia yang terpilih untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilahu wahid. Ajaran mereka sama, yaitu mengajarkan kepada ketauhidan. Semua nabi, semua rasul mengajarkan tauhid, yaitu mengajarkan penyembahan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa rabbih, sehingga teman-teman sekalian, siapapun di antara kita yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dan perjumpaan dengan Allah merupakan puncak kenikmatan di dalam surga, karena penghuni surga pasti melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang tidak dapat melihat wajah Allah pastilah mereka akan kekal di dalam neraka, sebab wajah Allah hanya dan hanya bisa dilihat oleh penghuni surga. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, yang berarti mengharapkan masuk ke dalam surga, falyamal amalan soliha, maka hendaklah dia beramal soleh. Dan amal soleh itu adalah meluruskan niat dalam ibadah untuk Allah dan karena Allah, dan dalam pelaksanaannya, dalam tata caranya mengikuti ajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi umat-umat terdahulu tentu kesuksesan mereka dalam beramal soleh adalah dengan mengikuti ajaran Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Selain beramal soleh, mereka pun harus berjuang tatkala mendapatkan nikmat dan kesempatan hidup di dunia. Kita pun harus berjuang dengan nikmat dan kesempatan hidup kita di dunia ini. Berjuang untuk apa? Berjuang untuk menjaga akidah kita, agar supaya akidah kita tidak tergadaikan, agar supaya akidah kita tidak terjual dengan kepentingan dunia semata. Kita menjaga akidah kita sehingga kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu selain Allah. Kita tidak menduakan Allah dalam rububiyah Allah, dalam uluhiyah Allah, dalam asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, semoga rahmat Allah selalu tercurah bagi kita semua. Maka ayat yang mulia ini menjadi pengantar kita untuk masuk pada materi tentang beriman kepada Nabi dan juga Rasul. Mari kita menyaksikan dan mengikuti bersama-sama tentang penjelasan pertemuan yang ke-11, yaitu iman kepada Nabi dan juga Rasul. Apa arti iman kepada Rasul? Apa arti iman kepada Rasul? Iman kepada Nabi dan Rasul yaitu mengimani nama-nama Nabi dan juga Rasul. Meyakini risalah yang dibawa oleh mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Membenarkan berita-berita yang mereka sampaikan, sebab berita-berita yang mereka sampaikan adalah wahyu. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah berucap
dengan hawa nafsu, melainkan Nabi berucap, berdakwah, menyampaikan kebenaran berdasarkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dan mengamalkan syariat yang disampaikan, mengamalkan syariat yang dijalankan. Karena syariat Nabi SAW merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, siapa yang benar-benar mencintai Allah, dia wajib mengikuti Nabi. Dia wajib mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Bagi umat-umat terdahulu, siapa yang mencintai Allah, beriman kepada Allah, wajib mengikuti Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, andaikan mereka benar-benar cinta kepadaku, mereka wajib mengikuti engkau. Katakan kepada mereka, wahai kaumku, wahai umatku, ikutilah aku kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa Nabi dan Rasul itu adalah dari kalangan laki-laki Al-Mustafa yang terpilih. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dan menyampaikan risalah. Jadi Nabi dan Rasul itu tidak ada dari kalangan perempuan. Hanya dan hanya dari kalangan laki-laki. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Rasul adalah manusia biasa, yaitu makhluk biologis sebagaimana yang telah kita bacakan ayat yang kita jadikan sebagai pengantar materi ini. Surah Al-Kahfi ayat 110. Nabi itu manusia biasa, makhluk biologis yang memiliki sifat kemanusiaan seperti makan, minum, berkeluarga dan lain-lain. Hanya saja yang istimewa dari beliau, dari para nabi, adalah mereka manusia-manusia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka dijadikan Allah sebagai qudwah bagi umatnya, sehingga wajib bagi kita untuk mengikutinya. Namun teman-teman sekalian, karena Rasul itu disifatkan oleh Allah sama dengan manusia biasa, sama dengan manusia biasa, makan, minum, berkeluarga, dan lain-lain sebagainya, maka ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengkultuskan para nabi, tidak boleh mengkultuskan para rasul dengan menyamakan derajatnya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita muliakan, kita cintai para nabi dan rasul, tapi tak boleh kita memposisikan kedudukan nabi sama dengan Allah. Apalagi dengan mengatakan Allah itu merupakan bahwasanya Allah itu memiliki anak dan di antara anaknya adalah nabi dan rasul. Tidak boleh demikian. Ya. Rasul manusia biasa. Hanya saja mereka Al-Mustafa terpilih untuk membawa risalah. Maka kalau kemudian nabi dan rasul telah wafat sebagaimana baginda Nabi SAW sebagai penutup para nabi telah wafat, maka kita tidak boleh datang ke kuburan beliau meminta-minta di kuburan nabi. Kita hanya boleh berziarah ke kuburan Rasul, tapi tidak untuk meminta-minta kepada Nabi. Ya, tidak bisa kemudian kita memohon kepada Nabi supaya Nabi memberikan keberkahan kepada kita dalam hidup, supaya jodoh kita dimudahkan, supaya usaha kita dilancarkan, bisnis kita dilanggengkan. Tidak boleh, itu bagian dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kalau saja kemudian kuburan Nabi tidak boleh kita meminta-minta di sana, apalagi kuburan-kuburan selain para Nabi. Ya, misalnya kuburan para wali, lebih tidak layak dan lebih tidak pantas lagi kita kemudian bertawasul dan bertabarruk di kuburan-kuburan, yaitu meminta pertolongan para penghuni kubur atau mengambil berkah dari kuburan mereka, mengambil pasirnya atau tanahnya atau bebatuan kuburnya lalu kemudian dijadikan jimat, ditabur di sekitar rumah. Ini semua bagian-bagian dari praktek-praktek kesyirikan. Hindari teman-teman sekalian. Sifat Nabi dan Rasul itu adalah siddiq, jujur, ya, benar, amanah,
Mereka tersikohi, terpercaya. Mereka tidak berkhianat. Mereka benar-benar menyampaikan risalah sesuai dengan apa yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Fatanah, mereka cerdas. Mereka manusia-manusia unggul. Bukan manusia-manusia yang bodoh. Bukan manusia-manusia yang idiot. Mereka manusia yang unggul, manusia terbaik. Dan mereka tablik. Mereka sungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah. Bahkan mereka memperjuangkan nyawa-nyawa mereka demi sampainya risalah yang telah Allah datangkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umat-umat mereka. Teman-teman sekalian, Nabi dan Rasul itu diutus untuk setiap umat. Jadi setiap umat ada Nabi dan ada Rasul yang diutus kepada mereka. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang diutus untuk seluruh alam. Seluruh alam. Karena itulah kemudian Nabi di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Baginda Nabi Muhammad SAW merupakan khatamul anbiya. Penutupnya para nabi. Gak mungkin lagi ada nabi setelah baginda Nabi SAW. Karena beliau telah diutus oleh Allah untuk seluruh alam. Seluruh alam. Adapun nabi dan rasul sebelumnya diutus oleh Allah untuk setiap kaum-kaum tertentu saja. Ya, sehingga apabila kemudian Nabi Muhammad SAW telah didelegasikan Allah sebagai nabi akhir zaman, nabi bagi seluruh umat di akhir zaman, maka umat-umat terdahulu wajib untuk mengimani Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW dan mengikuti ajarannya, ajaran Nabi SAW. Kemudian teman-teman sekalian, jumlah nabi itu 124.000. Ya, 124.000. Dan dari 124.000 nabi itu ada 312 orang rasul. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dari 124.000 nabi ada 312 rasul. Dari 312 rasul itu ada kurang lebih 25 orang nabi dan rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Dan dari 25 orang nabi dan rasul yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, Allah pilih 5 orang rasul sebagai ulul azmi. Ulul azmi. Dan dari 5 orang rasul ulul azmi itu, Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik, yang paling kuat ujian kesabarannya dan paling banyak ujiannya. Dan Nabi SAW merupakan khatamul anbiya, penutup para nabi, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, melainkan beliau SAW adalah Rasul Allah dan beliau adalah penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Nah, teman-teman sekalian, Allah mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Ketika Allah mengatakan bahwa baginda Nabi SAW merupakan penutup para nabi, dia adalah Rasul Allah, tapi dia adalah penutup para nabi. Apa yang membedakan antara nabi dan rasul, teman-teman sekalian? Ketahuilah bahwa rasul itu dia mendapatkan risalah yang baru. Itu rasul. Rasul mendapatkan risalah yang baru. Baik berupa penambahan dari risalah yang ada sebelumnya, atau berupa pengurangan dari risalah yang ada sebelumnya, atau risalah yang benar-benar baru yang belum diturunkan kepada umat-umat sebelumnya. Maka jikalau kemudian Allah mengutus nabi dengan risalah yang baru, dengan risalah yang menambah risalah sebelumnya atau mengurangi risalah sebelumnya, maka dia adalah rasul. Dia adalah rasul. Adapun kemudian nabi adalah mereka
yang tidak mendapatkan risalah yang baru. Melainkan risalahnya adalah risalah yang telah ada sebelumnya. Atau risalah dari Rasul yang diutus sebelumnya. Dan dia membawa risalah tersebut. Dan dia tidak mendapatkan risalah yang baru dari Allah. Maka dia Nabi dan bukan Rasul. Dengan kata lain teman-teman sekalian. Nabi dan Rasul itu ada persamaannya. Nabi dan Rasul bersama-sama mereka mendapati wahyu. Dia dapat wahyu. Bertemu dengan Jibril alaihissalam. Dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dituntun oleh Allah. Menjadi pemimpin bagi umatnya. Qudwah bagi umatnya. Tetapi yang membedakan adalah bahwa Rasul memiliki risalah. Sedangkan Nabi hanya melanjutkan risalah. Dengan kata lain. Rasul lebih dahulu baru kemudian Nabi. Sebab Nabi ada ketika ada Rasul. Ya. Apabila ada Rasul, maka berpeluang ada Nabi. Berpeluang ada Nabi. Karena Nabi dia menyampaikan dan membawa atau melanjutkan risalah sebelumnya. Risalah dari Rasul. Nah, sehingga apabila Rasul telah wafat, maka berpeluang akan muncul Nabi setelah Rasul. Dengan risalah yang sama. Tapi Nabi hanya menyampaikan dan melanjutkan dakwah. Untuk disampaikan kepada umat risalah tersebut. Nah itulah Nabi, itulah Rasul. Ya, sedangkan Rasul tadi 312. Nabi jauh lebih banyak. Ini berarti teman-teman sekalian. Rasul itu sudah pasti Nabi, tapi Nabi belum tentu Rasul. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan khataman nabiyyin, penutupnya para nabi, apa artinya? Kalau pintu kenabian ditutup berarti sudah tertutup pula pintu kerasulan. Sebab Rasul adalah nabi, tapi nabi belum tentu Rasul. Jadi kalau pintu kenabian ditutup, maka pintu kerasulan juga tertutup. Andaikan Allah mengatakan di dalam ayat ini bahwa Nabi Muhammad merupakan khatamar rusul, penutupnya para rasul, maka masih berpeluang adanya nabi-nabi setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Allah mengatakan Muhammad adalah khatamur rusul, penutupnya para rasul, maka masih berpeluang adanya nabi-nabi setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Allah mengatakan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi, maka tidak mungkin lagi ada rasul, tidak mungkin lagi ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang meyakini, mengimani ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batal Islamnya, batal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka siapa saja yang mengimani dan meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi di zaman ini, batal Islamnya, batal akidahnya, batal imannya. Sebab hari ini termasuk di Indonesia banyak pengikutnya. Pengikut yang mengimani dan meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Dan pengikut tersebut disebut dengan Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah. Nah, ajaran Ahmadiyah, ajaran yang meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Dan teman-teman sekalian, siapa saja yang meyakini ada nabi setelah baginda Nabi Muhammad SAW, batallah keislamannya, batallah keimanannya. Dan hendaklah orang tersebut segera bertobat dan kembali kepada Allah sebelum kematian datang. Sebab manakala kematian datang dalam keadaan tidak bertobat, maka batallah Islamnya dan dia berdasarkan keimanan kita, berdasarkan bagian dari akidah kita, bahwa siapa yang meninggal tidak sebagai muslim, dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dzahaba
walau iftadabi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Siapa saja yang mati dalam keadaan kafir, maka dia pasti akan mendapatkan siksaan yang pedih di dalam neraka. Dia tidak akan mendapatkan seorang penolong pun di dalam neraka untuk keluar dari neraka. Dan dia tidak mampu menebus dirinya agar selamat dari neraka atau keluar dari neraka, meskipun dengan kekayaan sebanyak bumi dipenuhi dengan emas. Ya. Allah juga mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang memeluk agama selain Islam, memilih agama selain Islam, meskipun dia menjadi penganut yang taat, dia menjadi pengikut yang sangat beriman, yang sangat baik, bersosialisasi dengan baik kepada manusia, berakhlak dengan manusia, menyantuni yatim dan duafa di kalangan manusia. Tapi dia memilih bukan Islam sebagai agamanya, dia taat kepada agama selain Islam. Dia penganut setia bukan pada Islam. Maka jika dia mati, maka dia masuk kategori yang pertama tadi. Mati sebagai kafir. Dan dia kekal di dalam neraka. Sebab dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Maka teman-teman sekalian, inilah yang kemudian harus menjadi keimanan dan keyakinan kita. Bahwa tidak ada lagi Nabi setelah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah tentang kewajiban terhadap Nabi dan Rasul. Apa kewajiban kita terhadap Nabi dan Rasul? Kewajiban kita adalah mengimani semua Nabi dan semua Rasul. Tidak membeda-bedakan mereka. Kita tidak boleh membedakan Nabi dan Rasul. Semuanya adalah utusan Allah. Mengimani Nabi, mengimani Rasul. Berarti kita mengimani bahwa Allah telah mengutus para Nabi dan para Rasul. Mengingkari satu nabi berarti kita mengingkari nabi-nabi yang lain. Kenapa teman-teman sekalian? Sebab semua nabi ajarannya sama. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada amal soleh, mengajak kepada penyembahan hanya dan hanya kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka apabila kita mengingkari nabi dan rasul, maka kita telah mengingkari semua nabi. Satu orang nabi yang kita ingkari, telah kita ingkari semua nabi. Begitu hari ini ada manusia yang menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, menolak kerasulan Muhammad SAW, tidak mengimaninya sebagai nabi akhir zaman, maka dia telah menolak semua para nabi dan para rasul yang telah diutus sebelumnya. Kenapa demikian? Sebab semua nabi dan rasul datang dan diutus untuk diantaranya mengabarkan kepada umatnya bahwa ada nabi yang terakhir, ada rasul yang terakhir, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, Nabiullah Isa alaihissalam dia telah mengabarkan kepada umatnya bahwa akan ada nabi setelah beliau. Ya, Nabi Isa telah menyampaikan kepada umatnya ada nabi setelah beliau, nabi yang akan membawa risalah yang diturunkan kepadanya Al-Quran dan akan menjadi penyempurna kitab yang telah diturunkan sebelumnya, Taurat. Maka Nabi Isa mengajak kaumnya beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul tersebut. Allah mengatakan dalam surat As-Saff ayat yang ke-6, wa idz qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa anaknya Maryam berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah, aku Rasul Allah. Nabi Isa tidak mengatakan dia Tuhan. Nabi Isa mengatakan ini Rasulullah, aku Rasul Allah. Ilaikum, yang diutus kepada kalian bukan untuk seluruh alam, hanya kepada Bani Israel pada masa itu. Musaddiqan, membenarkan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan kitab yang telah ada sebelumnya, kitab yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, kitab Taurat. Wa mubasyiran, dan aku memberikan kabar gembira bagi kalian birasulin, dengan datangnya seorang rasul, yati mim ba'di, yang datang setelah saya, kata Nabiullah Isa. Ismuhu Ahmadu, namanya adalah Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Jadi Isa itu datang untuk mengabarkan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Falamma ja'ahum, namun tatkala Nabi Muhammad SAW telah diutus
lalu kemudian menjumpai manusia bil bayinat dengan bukti-bukti yang nyata, dengan kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan lagi. Qalu, mereka berkata orang-orang kafir itu, hadza sihrum mubin, ini adalah sihir-sihir yang nyata, ya, sihir yang nyata. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita wajib mengimani semua nabi dan semua rasul dan tidak membeda-bedakan mereka. Kaum muslimin wajib beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dalam kapasitas beliau sebagai nabi dan sebagai rasul Allah, bukan sebagai bagian dari Tuhan, bukan. Nabiullah Isa bukanlah Tuhan, bukanlah anak Tuhan, tapi dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada Bani Israel. Maka keyakinan kita, akidah kita sebagai Islam, sebagai Muslim, siapa saja yang menganggap, meyakini, mengimani Isa bin Maryam sebagai Tuhan, maka dia kafir dalam ajaran Islam. Kafir. Karena Allah mengatakan, kafirlah orang-orang yang mengatakan Isa ibnu Maryam sebagai Tuhan. Ya, kafir. Ya, kafir. Nah, teman-teman sekalian, saya coba tunjukkan ayatnya bahwa Allah yang menggunakan atau memperkenalkan kepada kita istilah kafir untuk mereka-mereka yang meyakini, mengimani bahwa Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Misalnya kita buka di surat Al-Maidah ayat yang ke-17, ya, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah teman-teman sekalian ayat yang ke-17. Surah Al-Maidah surat ke-5 ayat yang ke-17, ya, ayat yang ke-17. Ya. Nah, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-17, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah itu adalah Isa, anaknya Maryam. Ya, kafir. Lalu kemudian kita lihat lagi di surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, ayat 72, laqad kafaral ladzina qalu innallahu al-masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Sementara Nabiullah Isa mengatakan waqalal masihu, dan berkatalah Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullaha, sembahlah kalian Allah, Rabbi, Tuhanku, Allah itu Tuhanku, kata Isa, wa rabbakum, dan Tuhan kalian. Isa tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan, tapi dia memperkenalkan diri kepada umatnya sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai Tuhan. Di ayat 73, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga. Mengatakan Allah itu salah satu dari tiga. Ya. Padahal Allah itu maha tunggal. Allah maha tunggal. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ya, teman-teman sekalian, ketika kita mengatakan siapa saja yang mengimani Isa sebagai Tuhan adalah kafir, itu adalah istilah yang Allah gunakan untuk menghukumi mereka-mereka yang mengimani Isa bin Maryam sebagai anak Tuhan atau mengimani Isa bin Maryam sebagai Allah, sebagai Tuhan. Jadi kita sebagai Muslim jangan ragu untuk mengatakan mereka kafir, karena itu adalah istilah Al-Quran. Allah menggunakan kata itu, dan istilah kafir merupakan istilah paling halus, paling lembut untuk disematkan kepada mereka. Karena mereka disebut kafir karena tertutup dari kebenaran. Mereka menutup diri dari menerima kebenaran. Mereka tidak mengimani Isa sebagai Rasul Allah. Mereka tidak mengimani ajaran Nabi. Maka mereka telah menutup diri dari kebenaran. Mereka tidak mau mendengarkan kebenaran. Maka mereka disebut dengan kafir. Yang artinya yang menutup diri. Yang ingkar. Baik. Kemudian teman-teman sekalian, kaum muslimin wajib beriman kepada Nabi Isa dalam kapasitas beliau sebagai Nabi dan Rasul, bukan sebagai bagian dari Tuhan. Karena orang-orang kafir, ya, orang-orang Nasrani, Kristen mengimani, meyakini Isa adalah anak Tuhan, Isa adalah Tuhan, dan mereka merayakan kelahiran anak Tuhan di hari Natal, maka teman-teman sekalian, kita haram hukumnya mengucapkan selamat Natal.
Kita persilahkan teman-teman kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari kalangan Nasrani, ya saudara-saudara karena ikatan kemanusiaan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kita persilahkan mereka dan haram hukumnya kita mengganggu mereka. Mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka mengimani keyakinan mereka bahwa mereka memperingati hari kelahiran anak Tuhan dalam versi mereka. Haram hukumnya kita sebagai muslim mengucapkan selamat Natal. Sebab itu berarti bahwa kita telah memberikan dukungan dan loyalitas terhadap keyakinan mereka. Haram hukumnya teman-teman sekalian. Al-Quran datang dan diturunkan oleh Allah untuk memberikan peringatan yang keras. Memberikan peringatan yang keras kepada siapa yang meyakini dan mengimani bahwa Allah memiliki anak. Ya. Kalau Allah memberikan peringatan yang keras dengan diturunkan Al-Quran, lantas kenapa kita kemudian meloyalkan dan menguatkan mereka dengan keimanan mereka yang keliru? Allah mengatakan, wa yunzirul ladzina qalu takhadzallahu walada. Al-Quran turun untuk memberikan peringatan keras kepada siapa saja yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak. Allah mempunyai anak. Al-Quran datang dengan memberikan peringatan yang keras teman-teman. Dan Allah juga mengatakan bahwa malahum bihi min ilmin walali abahi. Mereka itu berdusta. Mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Demikian pula moyang-moyang mereka tidak memiliki ilmu. Yang kemudian mengangkat Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Nggak ada ilmu sama sekali. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Amat buruklah apa yang keluar dari lisan-lisan mereka. Iyakuluna illa kadhiba. Mereka berdusta. Berdusta tentang kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Berdusta tentang kedudukan Isa alaihissalam. Mereka berdusta. Lantas mengapa kita menguatkan kedustaannya? Lantas mengapa kita kemudian membenarkan kedustaannya dengan mengucapkan selamat Natal kepada mereka? Ya. Teman-teman sekalian, di dalam surat Maryam ayat 25, Isa alaihissalam dilahirkan dalam kondisi kering, tandus. Dan Maryam alaihissalam bersandar pada pohon kurma yang kering dan tandus tak berbuah. Harusnya Natalan itu disimbolkan dengan pohon kurma. Apa hubungannya dengan pohon cemara? Mereka berdusta. Nggak ada hubungannya cemara dengan kelahiran Nabiullah Isa alaihissalam. Tidak ada hubungannya salju dengan kelahiran Nabiullah Isa. Sebab Nabiullah Isa dilahirkan di musim panas, kering, tandus. Ya, maka teman-teman sekalian, kita mempersilahkan mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi tak perlu kemudian kita dengan sok-sokan gitu ya, mengklaim diri sebagai bentuk toleransi kita mengucapkan selamat Natal. Haram hukumnya. Nggak boleh teman-teman sekalian. Ya. Toleransi beragama adalah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Yaitu mengakui adanya perbedaan. Bukan mencari persamaan. Bukan. Oh ini kan maulid Nabi Isa. Nggak ada itu. Ya. Toleransi itu mengakui perbedaan, bukan mencari persamaan. Itulah toleransi teman-teman sekalian. Baik. Kemudian wajib tasdik, membenarkan ajaran dan berita mereka. Dan taat. Ya. Wajib kita benarkan ajaran yang dibawa para nabi dan rasul. Kita wajib taat kepada ajaran nabi dan rasul. Kemudian kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan terakhir dan tidak ada nabi setelah beliau. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Kita wajib mengikuti meneladani sunnah Nabi dalam semua dimensi kehidupan. Sehingga lahir pribadi-pribadi muslim yang memiliki akhlakul karimah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, selesailah materi perkuliahan tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Dan setelah teman-teman menyaksikan hal ini, silakan semuanya bagi yang telah mengikuti perkuliahan ini melalui via rekaman YouTube ini untuk memberikan di komentar, di kolom komentar mengatakan alhamdulillah saya telah selesai menyaksikan materi ini. Lalu kemudian teman-teman dipersilakan absen di grup ya dengan link yang sudah saya berikan. Jika ada hal-hal yang butuh untuk ditanyakan, butuh untuk dikonfirmasikan, maka silakan teman-teman menulis di kolom komentar, tulis pertanyaan-pertanyaan Anda dan insya Allah pada pertemuan-pertemuan ke depan akan kita uraikan, kita jawab dan kita jelaskan. Baik teman-teman sekalian, demikian perkuliahan kita.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nas'alullah ayyaja'alana minalladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang tidak mendapati nama dalam pengabsenan, maka segera melapor, jangan diam. Sebab saya merekap kehadiran berdasarkan absen. Ya, sehingga kalau teman-teman tidak melapor, maka kesalahan teman-teman. Ya, kesalahan teman-teman sehingga nanti jika keluar hasil kehadiran teman-teman ternyata kosong, dan kemudian hal itu akan memberikan pengaruh terhadap nilai UAS Anda, maka kesalahan ada pada diri Anda sendiri yang lalai memperhatikan dan lalai mengikuti instruksi-instruksi di dalam perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.